This is a blessing in disguise, ya. Ini rahmat tersembunyi bahwa dengan dukungan Jokowi kepada Prabowo tersebut serta Gibran putranya sendiri, maka terbukalah ya horizon atau wawasan politik orang-orang yang selama ini menganggap Jokowi pemimpin yang berhasil. Sekarang mereka tahu bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tidak saja tidak berhasil tetapi tidak memiliki etika, terutama ketika menerapkan KKN, ya, nepotisme di dalam pemerintahannya, terutama pada periode kedua dan di akhir masa jabatannya. Gitu ya saudara sekalian. Coba kita baca komentar saudara sekalian ya. Assalamualaikum menyimak. Assalamualaikum Bang RH, dari komentarnya si Adian kayaknya PDIP bakal usung Anies juga di Pilgub DKI. Cuma masih terkendala sama PKS yang ngotot usung aman. Enggak juga ya, saya kira tidak terkendala PKS. Dia melihat konstelasi terakhir. Apakah akan memajukan Ahok kalau ada pasangan yang mau, ataukah Anies saja ya. Kalau mau sih sebenarnya mereka menginginkan Anies berpasangan dengan kader mereka, misalnya Rano Karno atau Andika. Tapi konon Andika akan dimajukan ke Jawa Tengah. Kita lihat nanti ya. Anggota Komisi 11 DPR itu juga mengaku senang jika Anies bisa maju di Pilgub Jakarta usai resmi didukung Nasdem. Menurut dia semakin banyak calon yang diusung menunjukkan Indonesia tak kekurangan calon pemimpin. Dan kita senang ada Pak Anies maju. Kita gembira semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan kita gembira dari partai manapun, ucap Adian. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya, imbuhnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya. Dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi, Masya Allah, ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah. Selain daripada untuk kebijaksanaan, mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin, Bang. Nah kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya. Memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan. Jadi mengadu ya. Dan itu pernah dipakai oleh Firaun. Yang lebih menarik lagi, Syekh Ahmad Yasin ketika masih hidup, dia ditanya, kapan Israel hancur? 2027. Wallahualam bishawab. Ini mendekati kan 2024 nih sekarang nih, 100 tahun katanya nggak ada khilafah. Apakah pasti 2024? Saya nggak terlalu mau untuk memperdebatkan itu karena bagi saya tanggal tuh nggak penting sama sekali. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan sebuah perubahan besar. Dan saya yakin kalau ini terus kita jaga seperti ini, 2027 bisa jadi ada shifting yang cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, jangan lupa ya, jagoan kita hari ini adalah video Ustadz Felix Xiao. Jadi ini adalah perpaduan dari 3 wawancara Ustadz Felix yang pernah dilakukan secara langsung di RH Channel. Pertama adalah melalui Zoom, yang kedua langsung di tempat Fadlizon, dan yang ketiga di studio RH Channel. Jadi luar biasa ya bagaimana dia menjawab cerdas soal khilafah, bagaimana dia menerima Pancasila dan menjelaskannya bahwa tidak ada pertentangan dengan Islam. Kemudian dia terus terang bahwa mengenal Islam dari teman-teman HTI, kerap dicekal dan dicap radikal. Dan lucunya dia lebih memilih Al-Fatih ketimbang Umar bin Khattab.
Bukan karena Umar bin Khattab tidak lebih baik. Umar bin Khattab jauh lebih baik. Tapi Ustadz Felix mengatakan bahwa Al-Fatih jauh lebih manusiawi dalam pengertian banyak juga kelemahannya. Orangnya pemarah dan lain sebagainya yang dia anggap bahwa itu lebih mendekatkan sisi kemanusiaannya. Kalau Umar bin Khattab beyond dari kita semua. Jadi kalau ada pemimpin yang mengatakan seperti pemimpin Indonesia ada yang disetarakan atau diibaratkan Umar bin Khattab, yo jauh. Umar bin Khattab itu setan saja kalau dia lewat ya menyingkir. Jadi ada satu riwayat yang saya baca ya, entah benar entah enggak perawi ininya ya, riwayatnya itu katanya Umar bin Khattab pernah ngomong ketika di alam barzakh ya, itu dia bisa memarahi mungkar dan nakir. Kenapa begitu? Ya karena dia tidak ingin mereka bicara keras, balas membentak Umar bin Khattab. Ini wallahu alam tentunya ya. Dan juga cerdas dalam berargumentasi, ngomongnya lancar. Jadi silakan melihat 3 interview tersebut yang digabungkan jadi satu untuk melihat bagaimana cara Ustadz Felix atau Felix Xiao berpikir atau berargumentasi. Menarik ya, banyak pelajaran, banyak hikmahnya sobat era sekalian. Dan ini sobat era sekalian, saya mengangkat satu video, satu isu yang juga menarik ketika Adian Navitupulu tidak alergi ketika disebut nama Anies Baswedan. Ini menarik. Ketika Dhanil Anzar Simanjuntak ya, yang juru bicara Prabowo itu mengatakan Anies dan ribuan orang lainnya berburu jabatan ke Prabowo Subianto, Adian Navitupulu tidak terima, menganggap bahwa itu menyepelekan ya, itu merendahkan, mendegradasi, bahasa arogan yang merendahkan demokrasi katanya. Bisa dilihat lagi ya, ditampilkan thumbnailnya yang merendahkan demokrasi katanya. Dan saya setuju itu. Tapi sebenarnya ada apa? Biasanya dulu kalau disebut nama Anies Baswedan, yang namanya PDIP alergi sekali kan. Hasto pernah mengatakan tidak akan kerjasama dengan PKS dan Demokrat pada waktu itu. Karena mereka adalah kubu oposisi dan diperkirakan mencalonkan Anies Baswedan. Tapi rupanya didahului oleh Nasdem. Sekarang ketika Jokowi lebih mendorong Prabowo, maka Banteng terluka dan temannya adalah justru kaum-kaum oposisi lainnya seperti PKS dan termasuk Anies Baswedan yang sering dipersepsikan juga di luar mainstream kekuasaan hari ini. Jadi kalau Adian Navitupulu agak manis dengan Anies Baswedan, bisa dipahami 2 hal. Pertama, PDIP menganggap diri mereka lebih dekat dengan PKS yang barangkali akan sama-sama menjadi partai oposisi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, terutama Gibran dan Jokowi. Dan yang kedua adalah ada harapan the last minute nanti PDIP pun akan mencalonkan Anies Baswedan manakala dia tidak mendapatkan partner untuk mencalonkan kadernya sendiri. Hal yang sama terjadi dengan Ahok sesungguhnya. Kan Ahok adalah kader Gerindra yang kemudian dicalonkan oleh Nasdem dalam pilkada DKI. Tapi kemudian PDIP bingung mencari kader untuk dijagokan, akhirnya dia mendukung Ahok juga. Nah sekarang bisa jadi PDIP akan mendukung Anies ya, apalagi ketua pemenangannya untuk pilkada ini adalah kalau tidak salah ya Adian Navitupulu ini juga. Dan itulah yang namanya politik sobat era sekalian ya. Tidak ada musuh dan lawan yang abadi, adalah kepentingan. Tapi Adian mengatakan kalau seandainya kepentingan yang menjadi hubungan orang, kepentingannya didapat, selesailah hubungannya.
Kalau kemudian itu uangnya didapat, selesailah. Tapi kalau lebih dari itu value, maka itu akan remain. Nah, kita lihat saja ya, apakah sekarang akan lebih genuine PDIP dalam hal misalnya kalau jadi mendukung Anies Baswedan. Coba kita bacakan Sobat Era sekalian. Nasdem usung Anies di Pilgub DKI, PDIP respons positif ya. Jakarta, CNN Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat, PDIP mengaku tak akan terpengaruh dengan langkah partai lain yang sudah mengumumkan calon kepala daerah di Pilkada serentak 2024. Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pilkada PDIP, ya benar ya, Adian Napitupulu, sekaligus merespons keputusan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Kita tidak akan terpengaruh sama pernyataan siapa-siapa, kita hanya akan berpengaruh ketika rakyat memintanya, kata Adian di acara pelatihan calon kepala daerah PDIP Bogor. Ketika rakyat memintanya, ya itu kuncinya. Dan ini clue ya, bahwa PDIP bisa jadi kemudian akan mencalonkan Anies Baswedan. Karena kalau kita bicara ketika rakyat memintanya, ya dua saja calonnya. Kalau tidak Anies, Ahok. Tapi apakah PDIP akan menggandeng Ahok dan digandengkan dengan partai lain? Belum tentu dapat. Nah, itu karena itu Anies masih punya peluang untuk didukung oleh PDIP. Kemudian dia turut mengucapkan selamat kepada Nasdem yang sudah mengumumkan calon kepala daerah mereka. Menurut Adian, partai-partai yang sudah mengumumkan calonnya hanya sedang menjalankan amanat konstitusi. Anggota Komisi 11 DPR itu juga mengaku senang jika Anies bisa maju di Pilgub Jakarta usai resmi didukung Nasdem. Menurut dia, semakin banyak calon yang diusung menunjukkan Indonesia tak kekurangan calon pemimpin. Dan kita senang ada Pak Anies maju. Kita gembira semua tokoh-tokoh bangsa yang maju dalam pilkada di kabupaten, kota, gubernur harus kita sambut dan kita gembira dari partai manapun, ucap Adian. Itu artinya bahwa bangsa ini tidak kekurangan orang baik, tidak kekurangan tokoh-tokohnya, imbuhnya. Nah, ini basa-basi, tetapi maksudnya adalah dia tidak frontal untuk menyerang Anies, itu cluenya. Namun Adian belum mau mengungkap sikap partainya di Jakarta, termasuk sosok yang akan mereka usung. Sementara lewat dukungan Nasdem, Anies kini telah mengantongi dukungan resmi dari dua partai untuk maju Pilgub Jakarta, yakni Nasdem dan PKS. Berbekal dua dukungan partai itu, Anies telah memenuhi syarat pencalonan Pilgub Jakarta. Jadi sudah memenuhi syarat dan Sohibul bisa di atas angin karena Nasdem justru melarang kadernya untuk menjadi calon wakil gubernur Jakarta. Keren jadas ya. Oke Sobat RH sekalian, menarik ini ya. Sekali lagi tidak ada teman dan lawan yang abadi dalam politik, yang adalah kepentingan. Tentu kalau Adian mendengar ini dia tidak suka, pasti dia bantah. Tetapi sikap PDIP yang melunak terhadap Anies Baswedan ya terjadi setelah Jokowi mendukung Prabowo Subianto. Saya membayangkan kalau seandainya Jokowi mendukung Ganjar dipasangkan dengan Gibran, mereka menang, sama sikapnya. Nah, untuk this is a blessing in disguise ya, ini rahmat tersembunyi bahwa dengan dukungan Jokowi kepada Prabowo tersebut serta Gibran putranya sendiri, maka terbukalah ya horizon atau wawasan politik orang-orang yang selama ini menganggap Jokowi pemimpin yang berhasil. Sekarang mereka tahu bahwa Jokowi adalah pemimpin yang tidak saja tidak berhasil tetapi tidak memiliki etika, terutama ketika menerapkan KKN ya, nepotisme di dalam pemerintahannya, terutama pada periode kedua dan di akhir masa jabatannya. Itu ya Sobat Era sekalian. Coba kita baca komentar Sobat Era sekalian ya. Assalamualaikum menyimak. Assalamualaikum Bang RH, dari komentarnya si Adian kayaknya PDIP bakal usung Anies juga di Pilgub DKI. Cuma masih terkendala sama PKS yang ngotot usung aman. Enggak juga ya, saya kira tidak terkendala PKS. Dia melihat konstelasi terakhir. Apakah akan memajukan Ahok kalau ada pasangan yang mau, ataukah Anies saja ya. Kalau mau sih sebenarnya mereka menginginkan Anies berpasangan dengan
kader mereka, misalnya Rano Karno atau Andika, tapi konon Andika akan dimajukan ke Jawa Tengah. Kita lihat nanti ya. Seandainya PKS nggak ngotot ngusung pasangan aman, mungkin PDIP mau ikut gabung koalisi Anies. Aneh juga rasanya ya. PKS disuruh berkorban terus ya. Padahal dia pemenang pemilu di DKI. Anti boncos AB ya. AB itu anti boncos ya. Satu lagi Bang, coba undang Ustadz Khalid Basalama di podcast Abang. Beliau salah satu ustadz yang pembawaan materi kajiannya masuk akal karena paham akan sejarah Rasulullah dan para sahabat. Insya Allah kita akan undang ya. Kadang-kadang saya tidak bisa mengundang itu karena tidak ada nomor HP-nya saja. Berharap kubu yang berseberangan dengan rezim bersama dan bersatu memperbaiki kondisi pemerintahan yang sedang tidak baik-baik saja. Ketika Saracen bisa jadi ketum kaum putih juga hitam dan kata urban berasal dari Urbanus yang seorang paus, mungkinkah ada kebenaran dalam root bagi eklesian? Apa ini? Gak jelas saya. Selalu di depan melawan ketidakadilan. Andian, Jos selalu positif. Adian, bukan Andian ya. Hormat buat Andian. Oh Andian lagi rupanya. Membela istilah memburu jabatan, kalimat tidak terpuji yang disodor buat calon pilgub. Anies dipasangkan dengan cabai rawit pun bisa menang. Jangan terlalu percaya diri ya. Karena kalau terlalu percaya diri bahaya nantinya karena ada kemungkinan Anies dicurangi kan. Bang Refli Harun, apakah Andi Arief itu jurusan teknik elektrolistrik atau minimal akuntansi manajemen sehingga layak diangkat oleh Erick Thohir jadi komut PLN Persero? I don't know exactly ya. Andi Arief teman saya dan jurusannya Visipol yaitu ilmu pemerintahan. Jadi sobat era sekalian, untuk menjadi komisaris BUMN itu ya, yang paling penting itu integritas sesungguhnya. Nah, kalau dia orang partai politik, saya tidak tahu. Kalau dia ada kunjungan keluar kota ya dan lain sebagainya, apakah dia nanti menggunakan fasilitas perusahaan untuk mentraktir temannya, untuk mengumpulkan anak-anak buahnya dan lain sebagainya. This is the question. Nah, itulah yang namanya kita bicara tentang conflict of interest, bicara tentang good corporate governance ya. Jadi korupsi itu ya tidak harus yang besar-besar, yang kecil-kecil pun bisa. Bang, bahas Prabowo yang melanggar janjinya tentang susu gratis tiap hari diubah jadi sayur daun kelor dengan alasan sama-sama mengandung kalsium. Jadi sahabat era sekalian ya, yang namanya proyek makan gratis itu yang menjadwal anggaran sampai puluhan triliun per tahun, sementara Indonesia sendiri kekurangan atau fiskalnya itu sempit ya, ruang fiskalnya sempit, maka maklumi aja lah kalau kemudian nanti akan ada revisi sampai kemudian tidak ada lagi yang namanya program makan siang gratis. Kan begitu. Kemudian Nasdem dan PKS barteran di Jakarta dengan Jabar. Ya. Oke, kita lihat nanti ya. Nasdem itu mencalonkan Putra Habibie ya. Siapa tahu nanti rupanya nanti mereka barteran ya. MPR yang baru tegakkan undang-undang apa boleh tidak melantik yang melanggar undang-undang ya, nggak bisa ya. Kita kalaupun suka tidak suka sama orang ya, kalau memang harus dilantik ya lantik dulu. Kalau kita mau memberhentikannya ya harus ada alasan konstitusional ya. Susu gratis itu sapinya dari mana Bang untuk mencukupi puluhan juta anak tiap hari? I don't know exactly ya. Jika Republik dipimpin orang yang menjunjung etika bernegara, insya Allah baik-baik bangsa ke depan ya. Bagaimana kita bicara menjunjung etika, belum dilantik saja rombongan TKN tim kampanye nasional Prabowo Gibran sudah didorong ya, paling tidak sekarang TKN itu sudah menempati 4 komisaris utama. Komisaris utama Pusri, komisaris utama PLN, komisaris utama Pertamina, komisaris utama Mind ID ya.
Dan itu crossing dengan Gerindra ya. Yang Pusri saya tidak tahu apakah dia tim sukses juga. Tapi paling tidak yang besar-besar tuh 3 ini. PLN, kemudian Pertamina sama Mind ID. Bayangkan belum selesai ya. Ya itu saja ya. Mudah-mudahan nanti para buzzer tidak menyebut bahwa Agus Martowardoyo dipecat ya. Padahal yang terjadi adalah pergeseran-pergeseran karena politik ya. Oke sobat RH sekalian, itu saja ya. Banyak hal yang menarik kita bahas, nanti kita bahas di Berani ya. Salah satunya adalah maju mundur PKB dan kemudian PKS ya mau duduk bareng. Tentu PKS sekarang agak pede, agak pede. Dan lagian juga menurut saya agak aneh. Kalau PKB kemudian masih mempermasalahkan Sohibul Iman ketika Nasdem saja tidak mempermasalahkan. Toh kemarin kan PKB sudah mendapatkan jatah wakil presiden. Masa tiba-tiba mereka juga menginginkan jatah wakil gubernur. Kalau wakil gubernur itu diberikan ke partai lain, ya aneh juga. Masa tega-teganya dengan mitra koalisi ya. Jangan begitu-begitulah ya. Harusnya begitu. Toh Sohibul Iman tidak buruk-buruk aman. Nanti kalah. Jaminannya di Anies bukan di Sohibul Iman atau siapapun pasangan Anies. Karena theoretically Anies sangat kuat di Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil tidak ikut berlaga ya. Kalau lawannya cuma Kaisang atau Babah Alun ya harusnya tidak berat, enteng. Asal Prabowo sebagai presiden tidak ikut-ikut untuk memenangkan pertarungan dengan cara curang. Karena kebetulan bapaknya Kaisang tidak lagi menjadi presiden at that time pada tanggal 27 November 2024. Bayangkan ada pemimpin kemundurannya itu betul-betul dinantikan orang, bukan disedihkan berakhir jabatannya. Ya itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya sekali lagi tonton Ustadz Felix Xiao. Luar biasa interviewnya di 3 kesempatan RH Channel dan sangat bernas dan bergizi. Lebih dari gizi dari makan siang gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao. Lalu apa hubungannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah? Maksudnya pemimpin kita tuh apa namanya harus hikmah gitu kan ya. Dan kebijaksanaan. Setelah saya cari-cari lagi, Masya Allah, ternyata jawabannya begitu sederhana. Orang-orang Arab itu menggunakan kata hikmah. Selain daripada untuk kebijaksanaan, mereka menggunakannya untuk menyebut pemimpin, Bang. Nah kalau zaman-zaman dulu saya pikir ini adalah sebuah modus yang sudah umum terjadi ya. Memakai tangan sipil untuk menunjukkan ketidaksukaan. Jadi mengadu ya. Dan itu pernah dipakai oleh Firaun. Yang lebih menarik lagi, Syekh Ahmad Yasin ketika masih hidup, dia ditanya, kapan Israel hancur? 2027. Wallahualam bishawab. Ini mendekati kan 2024 nih sekarang nih, 100 tahun katanya nggak ada khilafah. Apakah pasti 2024? Saya nggak terlalu mau untuk memperdebatkan itu karena bagi saya tanggal tuh nggak penting sama sekali. Bagi saya yang paling penting adalah apa yang terjadi sehingga mengakibatkan sebuah perubahan besar. Dan saya yakin kalau ini terus kita jaga seperti ini, 2027 bisa jadi ada shifting yang cukup besar.